Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Fernandes, NIM 2111320088. Kelas BKI 2C. Dosen pembimbing Putri Rizky Rahayu MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis dan sejarah hadis. Pengertian hadis. 1. Pengertian. Yang pertama, ilmu hadis. Ulumul al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu ulumu dan al-hadis. Kata ulumul dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilim yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan di hadis, di kalangan ulama hadis, berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Dari perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulumul al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut Ibnu Mansur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis. Jamaknya al-hadis, al-hadisan, dan al-hadisan. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, di antaranya al-jadid yang baru, lawan dari al-qadim yang lama, dan al-khabar yang berarti kabar atau berita selain itu. Bila kata hadis diperhadapkan kepada etimologi asal usul kata, lapas dapat berarti al-kalam, pembicaraan, al-waq'u, kejadian, ibtada, mengadakan, al-sabat, sebab, rahwah, meriwayatkan, dan al-qadim, lawan dari yang lama. 2. Macam-macam ulumul hadis. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pembinaan periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad. B. Ilmu hadis dirayah. Menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani 852 Hijriah, ilmu hadis riwayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan suatu yang diriwayatkan. 3. Sumber hadis dan sinonim hadis. Sumber hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW. Hadis marfu dari Abu Sa'id Al-Kharirah. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kalian janganlah menulis apa-apa yang keluar dariku. Barang siapa yang menulis suatu yang keluar dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Riwayatkanlah dari saya. Barang siapa sengaja berbohong atas nama saya, maka tepatnya di neraka. 2. Sahabat. Hadis mauquf. Aku telah menurunkan kepada kalian tentang penulisan kitab hadis, dan kalian tahu itu. Kemudian aku teringat bahwa para ahli kitab sebelum kalian telah menulis beberapa kitab di samping kitab Allah, namun ternyata mereka malah lengah dan meninggalkan kitab Allah. Dan aku, demi Allah, tidak akan mengaburkan kitab Allah dengan sesuatu apapun untuk selama-lamanya. 3. Tabi'in hadis maktu. Sebagian para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya saja beban mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat.
Pada masa ini, Al-Quran sudah dikumpulkan dalam suatu mushaf sehingga tidak mengkhawatirkan mereka untuk tercampur dengan hadis. B. Sinofis hadis. Ada beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari kata hadis, yaitu sunnah, kahwar, dan atsar. Sunnah secara etimologi, sunnah berarti perjalanan yang pernah ditempuh dalam istilah Arab. Sunnah berarti presiden yang kemudian ditiru orang lain, apakah zaman atau sesudahnya tidak dipersoalkan. Apakah sunnah itu baik atau buruk? Dalam bahasa Eropa, sunnah diartikan dengan tradion atau adat istiadat dalam bahasa Indonesia. Jamaknya adalah sunnah. 2. Khabar. Kabar adalah berita. Kebanyakan ulama menyamakan hadis dengan kabar. Dikatakan bahwa antara hadis dan kabar terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap hadis adalah kabar, tetapi tidak sebaliknya. Kabar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang, jamak kabar. 3. Atsar. Atsar menurut bahasa adalah bekas suatu atau sisa suatu, berarti nuklian jamaknya. Atsar atau utsur, sedang menurut istilah jumhur ulama artinya sama dengan kabar dan hadis. 4. Sanad. Sanad menurut Juha ialah suatu yang tidak bersadar kepadanya, baik tembok atau selainnya. Sedangkan menurut istilah sanad adalah jalan yang menyampaikan kitab kepada matan hadis. Sanad ialah rangkaian peristiwa. C. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya, sebagian penjelasan hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah. Dalam Al-Quran, kedudukan hadis sebagian bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah. Namun dalam kedudukan hadis, sebagian dalil yang berdiri sendiri dan sebagian sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan pembicaraan di kalangan dunia. B. Sejarah hadis. Dalam sejarah perkembangan hadis, tercatat bahwa ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu ini adalah suatu disiplin ilmu yang lengkap adalah Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Rahmazumzi, wafat 360 Hijriah, dengan kitabnya Al-Muhadis Al-Fasil Baina Ar-Rahwi wa Al-Wahai. Selanjutnya muncul Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi 321 sampai 405 Hijriah dengan kitabnya Ma'rifan Ulum Al-Hadis. Yang pertama, periode klasik masa Nabi abad 7 Hijriah. Dalam periode inilah hadis terbentuk dan diamalkan secara konsisten dan universal. Hadis-hadis Nabi yang terhimpun di dalam kitab-kitab yang ada sekarang adalah hadis kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara di masa Nabi. Apa yang telah diterima oleh para sahabat dan Nabi dari Nabi disampaikan pula oleh mereka kepada sahabat lain yang tidak hadir ketika itu, dan selanjutnya mereka menyampaikan kepada generasi berikut, dan demikianlah
seterusnya sehingga sampai kepada perawi terakhir yang melakukan kodifikasi hadis. Penerimaan hadis di masa generasi sesudahnya. Penerimaan hadis di masa Nabi dilakukan oleh para sahabat dekat beliau. 2. Periode pertengahan abad 7 Hijriah, abad 14 Hijriah. Di periode ini, masa seleksi dilanjutkan dengan masa pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini dengan at-sif wa akrib wa al-istidrak wa al-jama'i, masa pemeliharaan, pertimbangan, penambahan dan penghimpunan. Penyusunan kitab-kitab pada periode ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi pembukaan kitab-kitab yang sudah ada. 3. Periode modern, abad 14 Hijriah sekarang. Perkembangan ilmu hadis abad demi abad terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Pada abad ini, yang tersusun menulis ilmu hadis dari ulama mutsin adalah As-Saiki, teori al-Jasi 1338 Hijriah dalam kitabnya Tauhid Nahur ila ilmi ushil Azhar, salah satu kitab yang menyempuai nilai tinggi dalam ilmu hadis, dan As-Said Jamaluddin Al-Qasim 1332 Hijriah dengan kitabnya Qawaidun Tashhis fi Funulil Hadis, suatu kitab yang banyak faedahnya dan sangat tertib susunannya. Baiklah, itu sajalah penyajian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.